Selamat malam pemirsa. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu presiden yang dibacakan pada Senin 22 April kemarin praktis mengakhiri proses kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya KPU akan secara resmi mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Babak baru politik Indonesia segera dimulai jika sebelumnya peta politik tergambar dari koalisi partai politik pengusung kandidat atau disebut dengan koalisi kandidasi, maka selanjutnya peta baru politik akan mengarah pada apa yang disebut koalisi kabinet. Dalam sejarah pemilihan presiden secara langsung, koalisi kabinet ternyata kerap merangkum kekuatan politik yang lebih besar ketimbang dengan koalisi kandidasi. Sehingga kali ini peluang koalisi kabinet akan lebih luas dari koalisi kandidasi sangat terbuka lebar. Putusan MK dan peta baru politik Indonesia kami sajikan dalam special report malam hari ini bersama saya Kevin Ega. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk mengingat momentum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menilai dalil yang diajukan tidak berlandaskan hukum, namun putusan ini tidak bulat. Ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dan usai putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa penetapan tersebut akan dilakukan dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Seperti apa persiapan jelang penetapan presiden dan wakil presiden di KPU esok hari? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina dari gedung KPU Jakarta. Fadila, seperti apa agenda penetapan presiden dan wakil presiden yang berlangsung di KPU esok?
Ya baik Egan, kalau kita melihat kemarin memang pada hari Senin 22 April 2024 ini Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan yang menolak sengketa yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan juga 3 dengan nomor perkara 1 dan 2. Ini permohonannya ditolak secara keseluruhan. Ini berarti keputusan ini juga memperkuat surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional. Nah, kalau kita merujuk pada PKPU nomor 6 tahun 2024, memang KPU ini maksimal harus menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan, atau berarti maksimal adalah hari Kamis. Tapi memang dari KPU ini sudah menjadwalkan penetapan ini akan dilakukan pada hari Rabu besok pada pukul 10 pagi di gedung sidang utama dari KPU di lantai 2 gedung KPU Pusat. Nah, untuk proseduralnya ini tadi disampaikan oleh komisioner dari KPU Idam Holik bahwa proseduralnya ini tidak akan jauh berbeda dengan rapat pleno terbuka pada saat penetapan hasil pemilu 2024 kemarin. Jadi kemungkinan nanti proseduralnya adalah KPU ini akan membacakan ketetapan dari KPU, kemudian nanti dibacakan juga berita acaranya, kemudian nanti para pihak yang diundang ini akan diminta untuk menandatangani dari berita acara ini, kemudian nanti salinan dari berita acaranya akan diserahkan kepada para pihak yang hadir dalam penetapan ini. Nah, untuk para pihak yang hadir ini kalau dari PKPU atau peraturan KPU, ini adalah KPU, kemudian juga paslon, kemudian perwakilan dari partai politik yang mengikuti pemilu, kemudian juga dari Bawaslu. Nah, Egan, penetapan ini adalah penetapan terakhir sebelum nanti pasangan calon nomor urut 2 yang terpilih atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia pada Oktober mendatang, Egan. Dila, pada malam hari ini persiapannya sudah seperti apa menyambut acara penetapan presiden dan wakil presiden esok di KPU? Ya, Egan, untuk persiapan sendiri kalau di dalam KPU ini misalnya di halaman ini memang tidak ada persiapan yang terlihat pada malam hari ini. Namun untuk di lantai 2 atau di ruang sidang utama dari KPU RI yang akan dijadikan tempat untuk penetapan atau rapat pleno penetapan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih esok ini sudah tidak boleh dimasuki oleh pihak-pihak lain atau sudah menjadi clear area. Dan kalau kita lihat di depan dari gedung KPU RI ini sudah mulai terlihat adanya pengamanan untuk persiapan esok hari. Di depan gedung KPU RI ini juga jalannya sudah ditutup, jadi masyarakat tidak bisa melintas lagi. Kemudian juga tadi malam sekitar pukul 8 ini sudah mulai ada apel dari aparatur gabungan yang besok akan melakukan pengamanan di sekitaran gedung KPU RI, Egan. Ya, Dila, siapa saja yang akan diundang esok? Apakah Presiden Joko Widodo akan hadir? Ya, Egan, kalau kita mengutip dari pernyataan dari komisioner KPU, ini yang diundang adalah pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini siapa saja? Misalnya seperti pasangan calon, baik pasangan calon yang terpilih atau Prabowo dan juga Gibran, kemudian juga pasangan calon nomor urut 1 dan juga 3 ini juga diundang, kemudian ketua umum partai, ketua dari lembaga-lembaga negara, Presiden Republik Indonesia ini juga diundang. Namun untuk selengkapnya berikut adalah pernyataan dari komisioner KPU Idam Holik untuk Anda. Kami akan mengundang pimpinan partai politik. Kami juga akan mengundang pasangan calon, tidak hanya pasangan calon terpilih, dalam hal ini pasangan calon nomor 2, nomor 1, nomor 3 juga akan diundang. Kami juga akan mengundang ketua MPR, ketua DPR atau pimpinan lembaga negara lainnya, termasuk juga kami akan mengundang Bapak Presiden. Ya, Egan, kalau dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini memang dari pihak istana belum ada konfirmasi terkait apakah Presiden nanti akan turut hadir dalam penetapan KPU besok. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Egan, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio.
Baik, terima kasih atas informasinya Fadila Syarafina langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat malam. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari kubu Anies dan Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang kemudian dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Nah, hal ini praktis mengakhiri proses kontestasi Pilpres 2024. Nah, selanjutnya KPU akan secara resmi mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, jalan panjang hingga ketuk palu kemarin ini tentu diwarnai dengan banyaknya peristiwa. Nah, kami akan mengajak Anda untuk kilas balik perjalanan Pilpres 2024. Kita awali dari tanggal yang pertama, pemirsa. Dari tanggal 16 Oktober 2023, di mana kemudian pada tanggal ini MK mengabulkan perubahan syarat batas umur peserta Capres dan Cawapres. Melalui putusan ini maka Gibran Raka Buming Raka, kemudian yang sebelumnya pada saat mendaftar ini dia sebetulnya belum berusia 40 tahun, namun karena ia menjabat sebagai wali kota Solo, maka ia dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Dalam putusan ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Nah, disinilah kemudian muncul dugaan adanya peran dari Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran secara sengaja meloloskan Gibran agar bisa berkompetisi di Pilpres 2024. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Gibran sudah memenuhi syarat 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2023, Koalisi Prabowo secara resmi mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dan pada tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU dan menjadi peserta terakhir yang mendaftar. Di saat yang sama, Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena dianggap melanggar kode etik. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Setelah melalui proses persidangan kurang lebih selama 2 minggu, MKMK mengeluarkan putusan. Dalam putusan yang dibacakan oleh Jimli Asyidiki, Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Nah, dalam putusan tersebut, MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK ini terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal sehingga kemudian melanggar Sabta Karsa Utama. Meskipun Ketua MK dicopot dari jabatannya, namun tahapan pemilu tetap berjalan sesuai dengan rencana dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa kampanye, di mana kemudian masa kampanye ini berlangsung diwarnai dengan bagi-bagi bansos dan pengerahan ASN. Nah, kedua poin ini dianggap oleh pihak 01 dan 03 sebagai salah satu bentuk kecurangan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di tanggal berikutnya, polemik Pilpres semakin memanas ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota lainnya, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, DKPP menganggap KPU yang menerima pencalonan Gibran dianggap melanggar aturan dan prosedur. Tahapan pemilu tetap berjalan. Pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan suara tetap berlangsung sesuai rencana. Nah, di tanggal 5 Februari 2024, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Inilah kemudian yang kemudian salah satu menjadi polemik dan menjadi perbincangan di Indonesia. Kita langsung ke tanggal berikutnya, pemirsa. Ini adalah tanggal-tanggal yang merasa ditanggal penting dan kemudian menjadi satu persoalan yang kemudian akhirnya ditutup dengan tanggal 14 Februari 2024, di mana kemudian pemungutan suara akhirnya meloloskan dan menetapkan Prabowo Gibran menjadi pemenang dalam pemilu 2024 dengan meraih suara 58,6%. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pada tanggal 1 Februari 2024, Bupati Sidoarjo Mudlor Ali mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran serta mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran. Hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi. Kiai milih Pak Prabowo menang sekali putaran. Kedua jarinya.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjadi satu dari 3 hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu yang diajukan Anies Mohaimin. Saldi menilai pembagian bantuan sosial menjelang pemilu memiliki korelasi dengan kepentingan elektoral. Serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam 1, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam 2 bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Sidang putusan MK 22 April kemarin menarik perhatian halayak luar negeri. Di luar putusan sendiri ada banyak dinamika yang kami rekam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Seperti dapat Anda lihat pemirsa. Pemirsa, perjalanan kontestasi Pilpres 2024 tiba di babak akhir. Putusan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin menandai selesainya sengketa Pilpres seluruh kandidat. Momen ini paling ditunggu banyak pihak dari awal hingga sidang selesai. Nah, bagaimana cuplikan suasana di balik layar sidang MK? Berikut laporan Yohana Margareta dan juru kamera Ari Firmansyah. Putusan sidang gugatan Pilpres 2024 di MK jadi momen paling ditunggu. Tidak hanya bagi tim masing-masing kubu, tapi seluruh awak media yang sepanjang hari sabar menunggu. Ya, putusan MK terkait gugatan Pilpres 2024 memang sangat ditunggu dan saat ini saya sudah berada di ruang sidang pleno, tepatnya di lobi ruang sidang pleno. Rekan-rekan wartawan sudah menunggu untuk konferensi pers hasil dari putusan MK terkait gugatan Pilpres yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03. Nah, bagaimana kemudian jalannya atau suasana sidang di dalam, saya ajak Anda untuk melihat langsung. 6 jam sidang berlangsung, sidang akhirnya selesai dengan hasil penolakan secara menyeluruh gugatan pemohon tim 01 dan 03, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ada 5 hakim setuju menolak gugatan pemohon. Ada 3 hakim yang tidak setuju, yaitu Hakim Arief Hidayat, Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Saldi Isra, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah
memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan Eni Nurbaningsih. Netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Hal inilah yang menarik perhatian seluruh pihak dalam ruang sidang, termasuk para tim hukum dan capres-cawapres seusai sidang berlangsung. Saya akan bacakan ringkasan dari Ya, saat ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan dari tim 01, tepat seusai putusan MK dibacakan. Kita akan langsung ya mencoba mengkonfirmasi bagaimana tanggapan tim 01 terkait dengan hasil dari putusan MK. Halo Pak Arief, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana suasana kebatinan hari ini setelah putusan vonis? Ya, kita pada prinsipnya bersyukur, alhamdulillah, karena dari majelis hakim tadi ada 3 dissenting opinion dan sangat bagus sekali dissenting opinionnya. Dan itu semua ya? Itu artinya menunjukkan betul bahwa masih ada negarawan di Mahkamah Konstitusi. Untuk yang 5-nya ya kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya, untuk yang 5-nya. Karena kita yakin sebetulnya yang 5-nya ini sebetulnya punya pandangan yang sama. Sebetulnya ingin mengabulkan permohonan kita. Tapi mungkin ada tanda-tanda petik kita juga nggak tahu karena kelihatan agak ragu-ragu. Bisa dilihat dari komunikasi mereka ketika mereka menyampaikan putusan tadi, selalu ada rekomendasi untuk perbaikan, selalu ada catatan. Misalnya dia menegaskan tentang bagaimana Bawaslu ke depan itu harus lebih proaktif, lebih progresif, jangan prosedural gitu loh. Itu sebetulnya itu yang kita permasalahkan. Seharusnya kalau lebih tepatnya dibuktikan bahwa terbukti penyelenggara pemilu itu tidak netral. Tapi ini hanya diberikan semacam rekomendasi-rekomendasi oleh yang 5 tadi. Mungkin tambah yang lain nih. Dan sini sudah ada dengan Pak Anies Baswedan dan juga dengan Gus Imin yang langsung makan setelah sidang. Gimana Gus Imin nampaknya menguras energi sidangnya? 6 jam kita kelaparan dan kedinginan. Kalau Pak Anies gimana kesan pelaksanaan sidang putusan kali ini? Alhamdulillah kita sudah dengarkan, semuanya sudah disampaikan dan nanti kita akan sampaikan pernyataan resmi kita. Ya. Oke, baik. Cak Imin singkat saja. Ya, kita sedang berpikir dulu, merenung apa yang menjadi keputusan MK. Oke, baik. Sudah keputusan apa belum ya? Sudah ya. Baik, terima kasih. Silakan. Saya, Pak Mahfud dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Artinya pertama dalam sejarah, ini maknanya sebenarnya positif atau enggak sih Pak untuk kepercayaan hukum kita Pak? Kamu aja tersekam. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Yang menarik adalah kubu pemenang 02 yang mendominasi panggung media dari awal hingga akhir. Hingga tim 01 dan 03 hanya mendapat area wawancara di ujung masing-masing ruangan. Kita akan mencoba bertanya dengan tim 02 yang kali ini sudah selesai menggelar konversinya. Pak Oto izin dari Metro TV, boleh satu kata inspiratif untuk hasil sidang kali ini Pak? Ya, berbeda boleh, tetapi perbedaan harus kita jadikan sebagai satu cara untuk berjuang di dalam mencapai kebersamaan. Puas dengan hasil putusan MK kali ini? Saya puas. Puasnya bukan karena hasil kita menang, tapi karena semuanya rakyat Indonesia menjadi damai. Itu saja. Terima kasih. Sukses Pak Oto. Sekali lagi, pasca ini satukan kekuatan. Sementara itu, suasana berbeda tampak di luar gedung MK, tepatnya di titik patung kuda yang dipenuhi massa yang menuntut keadilan pada Mahkamah Konstitusi dan mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, meskipun para elit dari tim 01 dan 03 sudah menyampaikan menerima dan menghormati keputusan MK, tapi ternyata berbeda dengan kondisi di luar gedung MK, tepatnya di titik patung kuda. Seperti dapat Anda lihat pemirsa, sejak pagi saat sidang putusan MK dimulai, banyak massa dari berbagai kelompok yang sudah memadati area patung kuda ini untuk menyuarakan tuntutan perbaikan demokrasi kepada pemerintah dan meminta Mahkamah
konstitusi untuk tetap bersikap adil terkait dengan dinamika politik yang sedang terjadi. Beragam reaksi boleh saja jadi ekspresi. Tapi putusan MK yang final dan mengikat tetap harus dihormati. Biarlah ini jadi catatan sejarah baru negeri ini agar berbenah untuk memperbaiki demokrasi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan menolak seluruh gugatan dari tim 01 dan juga tim 02, maka secara resmi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Dan kita berharap segala dinamika politik yang terjadi dalam Pilpres 2024 menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi bangsa ini dan tidak menyurutkan semangat kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus mendukung demokrasi di tanah air. Dari Jakarta, Yohana Margareta, Arif Firmansyah, Metro TV. Ya, lalu bagaimana respon Ganjar Pranowo setelah MK menolak seluruh gugatannya? Apa yang akan dilakukan Ganjar selanjutnya? Nah, berikut wawancara jurnalis Metro TV, Jose Nicole dan Alan Indra dengan Ganjar Pranowo. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 dengan menolak permohonan yang disampaikan baik dari kubu 01 maupun 03. Dan untuk mendalaminya lebih lanjut, pemirsa, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Silakan duduk, Mas Ganjar. Mas, Anda terlihat cukup semangat pasca putusan MK ini. Bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan putusan MK, Mas Ganjar? Ya, ada banyak kemajuan. Yang pertama, saya apresiasi sama hakim MK karena di awal memproses persidangan ini. Karena bisa jadi orang mengatakan, wah ini berkaitan dengan angka maka saya tolak. Ternyata hakim MK memproses itu. Yang kedua, pada saat membaca tadi bergiliran saya bilang, wah ini kalau bahasanya seperti ini rasa-rasanya pasti ditolak semua ini gitu ya. Tapi surprise buat saya ada 3 dissenting. Setelah dari 3 dissenting itu baru kemudian kita tahu ada rasa dari hakim yang berbeda dengan yang lain dan sebagian yang berbeda itu sama dengan rasa yang ada di masyarakat. Maka saya mengapresiasi meskipun tentu saja saya dan Pak Mahfud sudah siap apapun putusannya harus kita terima. Mas Ganjar, meski menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, tapi bagaimana dengan idealisme pribadi Anda? Mengingat bahwa ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan dissenting opinion berkaitan dengan dalil-dalil disampaikan oleh Paslon 03, Mas Ganjar. Ya, karena yang punya kewenangan hakim kita mesti menghormati. Maka kalau kemudian saya harus menyampaikan, pasti ada subjektivitas saya. Rasa-rasanya tadi kan umpama bansos yang dibagikan tidak masalah. Tapi ada rekomendasi agar menjelang pilkada besok bansos nggak boleh. Ini kan bertentangan apa yang disampaikan oleh mereka. Itulah yang rasa-rasanya mungkin ada perdebatan yang cukup panjang pada saat musyawarah pengambilan keputusan. Memang surprise saya karena yang membaca awal seperti saya ceritakan tadi sama, tapi tiba-tiba di akhir ada 3 yang berbeda rasanya. Oh iya, yang membaca tadi berarti tidak setuju dengan yang dia baca, sehingga dia punya pendapat lain. Bahkan Pak Arief tadi dengan 57 halaman mereka menyampaikan gugatan diterima, meskipun 1 gitu ya. Meskipun 1 gitu. Tapi hanya dia saja yang menyampaikan itu. Maka kalau kita bicara idealisme dan lain sebagainya ya rasa-rasanya hakim MK memang mesti dipenuhi kebutuhannya. 1, kebutuhan waktu, ya, sehingga saksi lebih banyak. 2, kemudian bisa menampilkan jauh lebih banyak lagi para saksi. Dan memang kita berharap saksi ini tidak takut. Nah, kemarin banyak yang takut saksinya. Gitu. Mas Ganjar, terakhir, Anda tadi di Mahkamah Konstitusi menyampaikan saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan, Mas Ganjar. Tapi di sisi lain masih ada puluhan juta orang yang tetap memilih Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah politik dari Ganjar Pranowo pasca Pilpres 2024 ini? Kenapa saya bilang akhir? Karena saya hanya punya 2 kesempatan untuk men-challenge. Yang pertama adalah ke penyelenggara pemilu, ke Bawaslu, ke KPU, dan sudah dilakukan. Yang kedua, kalau itu sudah selesai, nggak ada keputusan yang bisa memperbaiki situasi, maka tinggal hakim yang kita minta. Karena keadilan ada di sana. Itulah yang saya katakan, ini hari terakhir. Karena saya nggak punya lembaga banding ya untuk kita kasasi, kan nggak ada. Karena ini final and binding, sekali saja diputuskan. Maka itu suka tidak suka mesti diterima. Nah,
bagaimana terhadap para pendukung? Saya hari ini mendapatkan WA dari seluruh dunia. Mas Ganjar semangat, kita masih dalam satu barisan. Kita mesti menegakkan demokrasi, agenda reformasi terus berjalan. Mas Ganjar tetap bersama kami. Kami ingin bertemu. Tadi sudah ada yang bilang dari Jakarta, Bandung, Mas, boleh dong kami mau main ke Jogja. Dia tahu kalau saya mau ke Jogja gitu kan. Padahal saya berikutnya di Jakarta lagi besok, saya bilang gitu. Enggak, kami mau diskusi. Nah, orang-orang peduli yang sejak dari awal mereka memegang nilai dan prinsip itu tidak goyah. Mereka menyampaikan kita masih punya satu PR, melakukan edukasi kepada publik. Artinya seorang Ganjar Pranowo akan tetap berada di panggung politik Indonesia, Mas Ganjar? As human, sebagai manusia itu orang bisa mati hanya sekali. Tapi makhluk politik kayak saya akan mati berkali-kali. Tapi kita akan bekerja terus untuk masyarakat karena PR kita berat. Ingat, dolar makin tinggi, rupiah makin jatuh. Iran sama Israel ada perang yang membuat harga minyak bisa melompat gitu kan. Sementara perang lain yang masih juga berjalan, maka mari kita hitung impact ekonominya kepada rakyat Indonesia seperti apa. Itu yang harus mesti kita jaga. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, Mas Ganjar, terima kasih sama-sama sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo dari Jakarta, Jose Nicole, Alam Indra, Metro TV. Muhaimin Iskandar bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower, sepakat mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait dengan hasil Pilpres 2024 Senin kemarin. Dan begini kami hadirkan ekspresi Anies Baswedan dan Gus Imin yang hadir langsung dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres yang berlangsung di gedung MK kemarin. Nah, ini dia ekspresi dari Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang hadir langsung dalam pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres yang berlangsung di gedung MK. Di mana Anies Muhaimin tampak serius menyimak putusan MK pada saat Hakim Soehartoyo membacakan putusan. Ekspresi Anies dan Gus Imin terlihat datar. Dalam putusan itu terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saat Saldi Isra menyampaikan keterangan, Anies kemudian terpantau sesekali tersenyum. Ia juga tampak menganggukkan kepalanya. Nah, MK menolak permohonan yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Pemirsa, MK juga menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang digugat oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada saat pembacaan hasil sidang tersebut, Ganjar Mahfud terlihat serius mendengarkan apa yang dibacakan oleh Hakim. MK pun menyatakan bahwa gugatan Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud ditolak seluruhnya. Mahfud terlihat mengusap dahinya, sedangkan Ganjar tampak memegang kening sembari mendengarkan pembacaan putusan Hakim. Pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menyatakan menghormati dan menerima putusan MK. Anies meminta semua pihak terus menjaga demokrasi sesuai dengan amanat reformasi. Sementara Gus Imin menyebut putusan MK tidak mengejutkan dan MK tidak kuasa menghentikan pelemahan laju demokrasi. Kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun, kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat. Saudara-saudara sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus
menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat, yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi, harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat, agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat. Sementara itu, usai MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam sengketa Pilpres ada dissenting, ya. Saya menghormati keputusan para hakim. Menurut saya luar biasa lah, dari awal berproses dan pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Ya. Tapi pada akhirnya pasangan 3 bisa menerima putusan ini? Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Makanya ini final and binding. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Karena nggak ada upaya hukum. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan nomor 3. Presiden Joko Widodo mengatakan tuduhan ketidaknetralan pemerintah tidak terbukti dan mengajak seluruh elemen untuk bersatu dalam bekerja membangun negara. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Yang penting bagi pemerintah itu. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, itu menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Pasca putusan terkait sengketa Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower. Dalam pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB sepakat mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selama kurang lebih 2 jam pertemuan, Surya Paloh selaku Ketua Umum menyatakan bahwa Nasdem dan PKB telah menyepakati untuk mendukung pemerintahan baru ke depannya. Karena menurut Surya Paloh, pemerintahan berikutnya membutuhkan dukungan agar dapat menjalankan roda pemerintahan. Surya Paloh menyebutkan bahwa Nasdem dan PKB sepakat menutup buku lama dan membuka buku baru, serta bersyukur dengan apa yang diperoleh sampai saat ini. Nasdem dan PKB berkomitmen untuk memperkuat sinergitas untuk membangun negeri, mengingat tantangan Indonesia ke depannya tidak mudah. Fokus Partai Nasdem untuk saat ini adalah mempertahankan stabilitas negara. Tugas dan tanggung jawab kami bersama, baik PKB maupun Nasdem, adalah bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Dan saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan
untuk menjalankan roda administrasi pemerintahannya. Pemerintah memerlukan uluran tangan, memerlukan dukungan. Karena situasi dan ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini bukan ancaman biasa saja. Kita mengalami dan dalam prediksi pemahaman kami akan mengalami lagi berbagai masalah yang cukup kompleks di dalam upaya kita meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi, objektivitas, stabilitas nasional kita, itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun PKB. Apakah koalisi kabinet akan merangkum kekuatan politik yang lebih luas dari koalisi kandidasi Prabowo Gibran? Tayangannya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, dalam praktik politik di Indonesia dikenal yang namanya koalisi kandidasi dan koalisi kabinet. Koalisi kandidasi mengacu pada pasal 6A Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu pasal 222, sedangkan koalisi kabinet mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Dasar. Koalisi kandidasi praktis berakhir setelah proses gugatan perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi berakhir. Nah, kini giliran presiden terpilih dengan sedang menyiapkan koalisi kabinet. Dinamika politik jelang pemilu presiden 2024 berlangsung dinamis. Setelah melalui proses yang kompleks, akhirnya partai-partai politik menentukan arah koalisi yang mengerucut pada 3 poros, yaitu Koalisi Indonesia Maju KIM, Koalisi Perubahan, dan Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud. KIM awalnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Saat itu KKIR masih terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN bergabung ke koalisi, nama KKIR berganti menjadi KIM. PKB memutuskan hengkang dari koalisi tersebut dan bergabung ke Koalisi Perubahan. Setelah PKB keluar, mitra parpol KIM bertambah 1 dengan bergabungnya Partai Demokrat yang sebelumnya merupakan anggota Koalisi Perubahan. Dengan demikian, KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, serta sejumlah partai non-parlemen. Mereka sepakat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres. Berikutnya adalah Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Koalisi ini didukung oleh 3 parpol parlemen, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS, serta partai non-parlemen, yaitu Partai Umat. Poros berikutnya adalah Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Koalisi ini didukung 2 parpol parlemen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan P3, serta partai non-parlemen, yaitu Partai Persatuan Indonesia Perindo dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pembentukan koalisi mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 6A bahwa calon presiden dan wapres diusulkan partai atau gabungan partai peserta pemilu. Selanjutnya dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Atas dasar itulah partai politik akhirnya membentuk gabungan partai politik atau lazim disebut koalisi untuk tujuan kandidasi. Terbentuklah 3 poros koalisi kandidasi. Proses pemilihan umum sudah dilaksanakan pada 14 Februari dan hasil pemilu diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan umum presiden, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 96,2 juta suara atau 58,59%.
Disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 40,9 juta suara atau 24,95% dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 27 juta suara atau 16,47%. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Hasil ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi karena diduga ada pelanggaran dan kecurangan. Namun MK dalam putusannya yang dibacakan pada 22 April menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selanjutnya, KPU dijadwalkan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya esok KPU dijadwalkan akan menetapkan pemenang Pilpres 2024. Dengan demikian, praktis koalisi kandidasi selesai. Selanjutnya Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet sebagaimana disebutkan pasal 17 Undang-Undang Dasar. Dan proses inilah muncul apa yang disebut koalisi kabinet. Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki hak penuh membentuk kabinet. Dalam sejarah pemilihan umum presiden secara langsung sejak Pilpres 2004, kabinet selalu dibentuk dengan koalisi partai politik lengkap dengan penjatahan kursi masing-masing partai anggota koalisi. Politisi dari partai-partai yang direkrut menjadi anggota kabinet faktanya adalah representasi dari partai politik, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Ini berbeda dengan di Amerika Serikat misalnya. Di Amerika Serikat, presiden dari Partai Demokrat bisa saja merekrut politisi Partai Republik atau sebaliknya. Tapi perekrutan karena adanya kebutuhan kabinet itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan representasi partai politik. Lalu akan seperti apa koalisi kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan? Selain melibatkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, kabinet Prabowo ditengarai akan melibatkan partai dari koalisi Anies Muhaimin dan koalisi Ganjar Mahfud. Proses kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Tetap ada partai-partai dan pihak-pihak yang berada di oposisi, Mas, untuk keputusannya ada di para ketua-ketua umumnya, bukan di saya. Ya, intinya yang namanya merangkul, bersilaturahmi bukan berarti terus masuk kabinet. Ya, itu loh. Ini sudah coba tulisannya sama-sama membangun pemerintah. Iya, oposisi kan juga memberikan kontribusi itu loh ya. Yang pasti dari koalisi pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem sudah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan dari Partai Koalisi Pengusung Ganjar Mahfud, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah secara terang-terangan membuka diri jika diajak masuk ke kabinet. Dinamika politik masih akan berlangsung, setidaknya hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Dan peta koalisi kabinet masih akan dinamis hingga 5 bulan ke depan.
Pemirsa, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sudah dipastikan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Persatuan dan dukungan diperlukan agar pemerintahan berjalan sukses. Namun yang harus dicatat, dalam sistem demokrasi segala bentuk kritik juga bagian dari dukungan itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Kevin Hanegan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV,